dan juga nanti ada beasiswa yang akan diberikan kepada anak-anak yang berprestasi dan juga untuk yang kurang mampu. Jadi kan ini Mbak, ini kasusnya bahwasanya masih banyak juga Mbak pendidikan yang di pelosok itu memang belum bisa dirasakan oleh semua. Tidak merata. Iya, jadi belum merata. Sehingga harapannya nanti bisa pendidikan bisa dirasakan oleh semua anak se-Indonesia secara nasional ya. Pastinya kita kepingin anak muda itu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Jadi nantinya untuk anak-anak yang di pelosok, yang di pesisir, itu semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan. Sehingga sampai nanti dia, kalaupun misal ya Mbak ya, hanya sampai di kelas SMA, mudah-mudahan nanti next ke depan bisa sampai di perguruan tinggi seperti itu. Dan juga terkait dengan akses ya Mbak ya, akses untuk jaringan internet ini ya. Ini harapannya nanti bisa didapatkan oleh anak muda di pelosok-pelosok desa pun bisa didapatkan. Dan juga harapannya nanti upayanya supaya nanti kita itu bisa memberikan suatu beasiswa ya Mbak ya. Kawan, anak muda merupakan denyut nadi dan juga nyawa dari bangsa dan juga untuk masa depan. Peran anak muda ini sangat dibutuhkan dalam mengisi sektor-sektor yang baru seiring perkembangan zaman. Di Jawa Timur, sebagai provinsi terbesar dan juga strategis, yang kedua di Indonesia tentu memiliki SDM anak muda yang melimpah. Nah, berdasarkan dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Jawa Timur ternyata saat ini di tahun 2024 mencatatkan poin 73,35 atau ini meningkat 0,70 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, selain IPM Jawa Timur yang meningkat, ternyata BPS juga mempunyai catatan peningkatan indeks pendidikan Jawa Timur menjadi 0,642 pada tahun 2024. Tapi ini bukan berarti nggak ada persoalan di sektor pendidikan. Berdasarkan laporan Indeks Pendidikan BPS Jawa Timur di tahun 2024, ada sebanyak 26,62% penduduk Jawa Timur usia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya 8,66%. Data ini juga menunjukkan kalau ternyata Jawa Timur masih memiliki PR di sektor pendidikan. Nah, kalau pendidikan menjadi pintu pembuka untuk mencetak generasi unggul dan juga juara, terus gimana ya upaya pemerintah untuk mengawasi isu ini? Nah, untuk mengulasnya saat ini saya Ananda Maharani tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Sriatun. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selamat sore Bu Sriatun. Selamat sore Mbak, sehat selalu ya. Sehat selalu ya Bu ya. Siap. Topiknya adalah anak muda berprestasi Jawa Timur juara. Begitu Ibu. Masih semangat ya. Betul, berarti ini vibe-nya sama dengan saya ya? Oh ya. Sama dengan kita ya Bu ya, jiwa-jiwa muda. Iya, walaupun usianya agak setengah ini ya, setengah lansia. Yang penting jiwanya ya. Dan juga semangatnya. Siap. Ini sangat menarik ketika kita membicarakan soal potret anak muda di Jawa Timur Bu Sriatun. Iya. Kalau secara umum deh, atau mungkin potret karakter anak muda di Jawa Timur yang saat ini, kalau dari segi potensi sumber daya manusianya ataupun juga prestasinya menurut Bu Sriatun seperti apa? Oh iya, ini ya untuk anak muda di Jawa Timur itu memang banyak karakter ya, banyak karakter. Tetapi kami melihat untuk anak muda yang ada di Jawa Timur ini karakter yang berbeda. Tetapi untuk beberapa tahun ini memang prestasi yang didapatkan oleh anak muda itu banyak sekali. Sehingga kami bisa menyampaikan, menyimpulkan bahwasannya untuk SDM, sumber daya manusia anak muda ini, saya yakin sudah bisa dikatakan unggul. Karena prestasi yang didapatkan untuk anak muda di Jawa Timur itu sudah banyak sekali Mbak.
dari sektor akademik pendidikan itu kemarin data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan itu banyak sekali, hampir beberapa ratus itu yang sudah mendapatkan selain penghargaan dan juga ada yang mendapatkan pembinaan. Jadi ada beberapa anak muda yang ada di Jawa Timur ini kemarin itu dengan akademik yang luar biasa, yang prestasi yang didapatkan. Kemarin itu lomba OSN itu bisa yang juara 1 itu pembinaannya bisa mendapatkan kurang lebih 7.500.000. Selanjutnya untuk juara yang keduanya itu bisa mendapatkan pembinaan sebesar 5 juta. Dan yang ketiga itu bisa mendapatkan pembinaan sebesar 3,5. Dan selain itu, selain pendidikan akademik, anak-anak muda yang ada di Jawa Timur ini juga bisa mendapatkan suatu penghargaan di kewirausahaan. Jadi anak-anak sekarang itu, anak muda sekarang di jiwanya yang usianya masih kisaran di antara 16 sampai 30 itu Mbak. Ada beberapa yang mereka itu sudah memiliki usaha sendiri. Karena dengan kreasinya dia, dengan jiwa semangatnya, sehingga beliau bisa membuka usaha. Contoh ini ada di daerah Lamongan, ya, di Lamongan. Itu ada anak muda itu yang sampai bisa mendapatkan suatu penghargaan dan juga ada semacam pembinaan pelatihan karena dengan keberhasilannya dia juara di kewirausahaan. Dan juga selain itu ada di bidang olahraga Mbak. Jadi di bidang olahraga ini banyak loh atlet muda yang ada di Jawa Timur ini yang bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tidak hanya ini di Jawa Timur ya, Mbak. Ini contoh di daerah kita sendiri ya, di Sidoarjo. Kemarin itu pada saat kita ada Fornas ya, dari perwakilan atlet muda itu ada kisaran 200 Mbak. 200 pemuda yang ikut serta dalam kontingen itu ya, lomba-lomba atlet-atlet itu ya, baik itu lari ataupun yang dayung perahu ya dan yang lainnya ya. Itu hampir beberapa pemuda yang ada di Sidoarjo kemarin juga pulang membawa baik itu emas ataupun perak. Jadi kan ini kan luar biasa ya, karena Sidoarjo kan juga termasuk Provinsi Jawa Timur ya Mbak ya. Dan juga ada dari kesenian ya, banyak sekali Mbak. Jadi saya yakin, saya percaya bahwasanya para pemuda Indonesia itu sudah bisa dikatakan SDM-nya unggul, top untuk Jawa Timur. Jadi kalau tadi saya bilang secara indeks dari pembangunan manusia atau IPM ya Bu Sri, yang mencapai 75,35 poin, bisa dibilang SDM anak muda di Jawa Timur ini sudah dibilang unggul ya. Siap. Agree Bu ya? Iya. Betul sekali ya, setuju sekali. Baik, nah lalu dengan kita lihat perkembangan zaman sekarang ini Bu Sri, yang menjadi tantangan untuk anak-anak muda di Jawa Timur itu untuk bisa mereka mengembangkan potensinya supaya bisa menjadi SDM yang lebih unggul lagi itu apa Bu? Iya, memang untuk mencapai suatu keberhasilan ya, itu pastinya membutuhkan suatu tantangan ya. Tantangan itu kalau untuk saat ini di Jawa Timur untuk anak muda, yang pertama itu tantangan terkait dengan ketidaksesuaian keterampilannya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Jadi kadang suatu perusahaan itu membutuhkan dalam arti skill di bidang misalnya di bidang menjahit gitu ya. Ternyata ada anak muda yang baru lulusan ini yang memang belum menguasai tentang skill menjahit dan yang lainnya. Itu yang memang utama yang dibutuhkan. Dan yang kedua juga terkait dengan akses ya Mbak ya. Akses anak muda yang mana anak muda saat ini kan memang semuanya, hampir semuanya itu melek dengan teknologi ya. Iya, tetapi aksesnya untuk yang terutama ini di pedesaan ya, terus di pelosok yang jauh itu ya, itu aksesnya kurang sekali Mbak. Jangkauannya ya, dan juga mungkin bisa juga tantangannya ini jaringan atau link ya. Jadi tidak semua anak muda di Jawa Timur itu bisa
memahami dan mengetahui bagaimana cara dia bisa mendapatkan seperti kayak beasiswa, kayak informasi terkait kan contoh di suatu kabupaten itu biasanya kan ada Mbak visi misi dari bupati, wakil bupati terkait dengan beasiswa, terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan ya, terkait dengan pelatihan dan yang lainnya. Kadang anak-anak itu masih belum bisa mendapatkan link tersebut sehingga akhirnya anak-anak ini akhirnya kan agak sedikit telat ya Mbak ya dengan yang lainnya. Maka harapannya nanti supaya anak-anak ini bisa selalu update ya terkait dengan program yang ada di provinsi ataupun di kabupaten kota wilayahnya. Dan juga ini tentunya ya Mbak ya terkait dengan ini apa itu semacam kayak anak sekarang, karena tadi kita sampaikan bahwasanya anak sekarang itu sangat berkreasi dan juga banyak anak muda yang berwirausaha. Tetapi kendalanya anak-anak ini kadang mereka modalnya Mbak terbentur dengan modal ya. Jadi contoh misalnya anak ini pingin atau buka usaha ya Mbak ya, buka usaha kecil-kecilan kafe gitu ya di lingkungannya. Tetapi karena dengan kekurangannya anggaran tersebut sehingga anak ini bingung mau kemana dia akan bisa mencari untuk penambahan modalnya. Nah itu masih anak-anak saat ini yang memang belum bisa ini ya mendapatkan itu. Dan juga selain dengan akses permodalan, ya ini juga yang sangat dibutuhkan adalah anak muda sekarang itu terkait dengan bimbingan ya Mbak ya. Sangat membutuhkan bimbingan dari para baik itu stakeholder ya. Dan juga mungkin anak-anak saat ini masih butuh untuk role model yang sesuai dengan jiwanya ya Mbak ya. Selain jiwanya juga kebutuhannya apa sih itu yang dibutuhkan saat ini. Dan kalau kita bicara soal kolaborasi dari DPRD sendiri Bu dengan mungkin Pemprov ya, DPRD Jawa Timur dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur ataupun juga pemerintahan daerah di beberapa wilayah Jawa Timur untuk bisa menjadikan sosok anak muda ini menjadi anak muda yang berprestasi di Jawa Timur itu seperti apa Bu? Kolaborasinya? Kolaborasinya ya, kalau kolaborasi antara DPRD bersama dengan Pemprov ya, ini untuk kolaborasinya. Yang pertama itu terkait dengan regulasi ya Mbak ya, regulasi ataupun kebijakan ya, dan juga reward untuk anak muda. Kalau untuk DPRD mungkin bisa kita membuat suatu kebijakan ya Mbak ya, atau perda terkait dengan beasiswa untuk anak muda yang memang berprestasi dan juga masih dalam proses pendidikan. Dan juga bisa membuatkan suatu kebijakan terkait dengan pemberian lapangan pekerjaan untuk para anak muda yang berprestasi yang mana dia jika sudah lulus kuliah. Sedangkan untuk Pemprov itu mungkin bisa membuatkan suatu program dan juga membuat suatu pendataan rekrutmen tentang pekerja yang memang dia memiliki prestasi yang luar biasa tadi ya Mbak ya. Selain itu juga DPRD itu juga bisa mensinergikan ya suatu kebijakan melalui paripurna DPRD seperti kayak LKPJ, laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk Pemprovnya melaksanakan rekomendasi kebijakan tersebut. Dan juga ada lagi Mbak, selain itu juga mungkin nanti ada reaksi tindak lanjutnya ya Mbak ya. Reaksi aksi di daerahnya masing-masing. Kalau untuk DPRD itu bisa membuatkan suatu kebijakan dan juga dengan memberikan suatu anggaran. Sehingga nanti anggaran ini bisa diterima dengan secara adil atau tidak. Sedangkan untuk Pemprovnya itu nanti yang akan membuatkan suatu program. Jadi nanti untuk Pemprov itu selalu berkewajiban untuk membuatkan suatu program. Kalau untuk DPR itu biasanya untuk
karena kita ada fungsi budgeting, penganggaran ya Mbak ya. Kita bisa membantu penganggaran untuk keterkaitan kegiatan kepemudaan. Seperti itu. Termasuk untuk nantinya reward ya bagi para anak-anak muda yang berprestasi ya. Reward itu harus diberikan Mbak untuk penyemangat dan juga nantinya supaya anak ini semakin memperjuangkan kembali untuk bisa mendapatkan prestasi-prestasinya. Kalau itu. Dalam hal mungkin usaha, reward ini juga bisa menjadi sebuah modal usaha untuk mereka ya Bu ya? Iya, karena di situ nanti pastinya Mbak, reward itu selain dari nanti penghargaan, itu pasti ada pembinaan biasanya. Nah, dalam arti pembinaan ini biasanya nyuwun sewu, pasti ada nominalnya. Seperti itu. Baik. Iya. Nah, ini juga tentunya tidak jauh-jauh dari peran keluarga ataupun juga sekolah di mana para anak muda ini menimba ilmu dan juga bersosialisasi. Bahkan kalau di lingkup keluarga juga sangat penting supportnya. Kalau menurut Bu Sri sendiri, seperti apa nih Bu peran dari keluarga dan juga sekolah untuk bisa menunjang gitu keberhasilan dari anak-anak muda di Jawa Timur? Siap. Kalau peran keluarga itu juga sangat penting sekali ya Mbak ya. Karena peran keluarga itu di situ akan terbentuk suatu karakter ya Mbak ya. Jadi suatu karakter itu contoh misal ini Mbak ya. Kita pada saat masih kecil ya Mbak ya. Masih kecil kita itu selalu dididik sama orang tua untuk disiplin waktu, disiplin ibadah. Sehingga kekuatan iman ya, kekuatan pondasi kita itu akan semakin kuat. Dan juga selain disiplin ya, yang mana kita itu pastinya di keluarga itu adalah pondasi utama ya Mbak ya. Untuk anak bisa mendapatkan pendidikan madrasah utama ini Mbak ya di rumah itu ya. Sehingga di sekolahan itu kita bisa mendapatkan kurikulum. Kita bisa mendapatkan edukasi dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Selain juga kurikulum terkait pendidikan, pasti ada juga ekstrakurikuler yang lainnya ya yang bisa mendukung untuk anak ini bisa menjadi SDM yang unggul. Jadi dua pilar ini baik keluarga maupun juga sekolah ini sangat penting Mbak. Ini dua-duanya ini kalau seandainya berjalan dengan baik dan seimbang, insya Allah anak ini akan bisa menjadi anak yang berkarakter, anak yang cerdas, dan anak yang luar biasa pastinya ya. Seperti itu Mbak. Dan bisa menjadi anak muda yang berhasil. Nah itu, yang berhasil, sukses ya. Dan juga bisa menghadapi dengan krisis global yang saat ini. Betul sekali. Tapi saya juga penasaran dan ingin tahu juga nih Bu Sri ya. Apa saja sih bidang yang menjadi perhatian utama dari Komisi E terkait anak muda? Apa cuman sekedar pendidikan saja? Atau mungkin juga ada yang mencakup seperti olahraga atau mungkin seni, kewirausahaan mungkin juga masuk apa bagaimana di Komisi E? Di Komisi E? Ya, kalau Komisi E itu memang Mbak, pendidikan juga utama ya. Tetapi kami di Komisi E ini mitranya juga banyak ya Mbak ya pastinya. Jadi kita mitranya ada dengan kesehatan ya. Berarti nanti kita tidak hanya fokus di pendidikan, tapi kita nanti akan juga fokus di kesehatan. Di mana nanti Komisi E memiliki harapan supaya dengan kesehatan ini anak remaja itu tidak ada yang stunting, juga tidak ada yang terkena terkait narkoba seperti itu. Dan juga selain itu kita mitranya juga dengan Disporapar ya. Dispora ini nanti biasanya kita berhubungan dengan atlet ya Mbak ya. Di situ harapannya nanti banyak atlet muda yang berprestasi seperti itu. Dan juga dengan kita ada mitra dengan kesenian budaya Mbak. Dan juga ada kewirausahaan UMKM. Jadi selain pendidikan kita juga nyuwun sewu Mbak, kita juga fokus sini kepada olahraga, kesenian, wirausaha, kesehatan seperti itu Mbak. Insya Allah semua mitra itu akan kita rangkul dan kita berikan support, dorongan ya supaya nanti visi misi dari Ibu Gubernur ya juga bisa tercapai.
seperti itu. Termasuk juga visi misi 2045 Indonesia Emas Ya, tercapai Indonesia juga di Emas Jawa tercapai Timur. juga ya, supaya nanti para anak muda ini nanti bisa menjadi anak yang berprestasi, juga cerdas, kuat ya Mbak ya, tapi juga mentalnya harus kuat. Betul, untuk Iya. membangun Jawa Timur yang lebih maju lagi nantinya ya. Siap. Nah tadi Bu Sri juga sempat menyinggung sedikit terkait realisasi anggaran pendidikan. Nah saya juga jadi pengen bertanya, termasuk program ya, apa saja nih Bu Sri program beasiswa ataupun juga mungkin pembinaan khusus ya untuk anak-anak muda di Jawa Timur yang unggul seperti kayak di bidang akademik ataupun juga non akademik, teknologi dan segala macamnya. Ya. Apa saja kira-kira beasiswanya atau programnya? Untuk beasiswanya itu pastinya untuk beasiswa unggulan terkait dengan pendidikan yang unggulan ya Mbak ya. Jadi beasiswa unggulan untuk pendidikan ini yang mana harapannya nanti supaya anak-anak didik yang memang berprestasi itu nanti selain dia nanti akan mendapatkan suatu pembinaan, tetapi nantinya harapannya semua anak bisa merasakan pendidikan. Oke. Seperti itu. Dan juga nanti ada beasiswa yang akan diberikan kepada anak-anak yang berprestasi dan juga untuk yang kurang mampu. Jadi kan ini Mbak, ini kasusnya bahwasanya masih banyak juga Mbak pendidikan yang di pelosok itu memang belum bisa dirasakan oleh semua. Tidak merata. Iya, jadi belum merata. Sehingga harapannya nanti bisa pendidikan bisa dirasakan oleh semua anak se-Indonesia secara nasional ya, seperti itu. Dan juga untuk yang itu tadi yang akademik ya Mbak ya. Yang non akademik kita ada juga prestasi seperti yang talenta Jatim ini Mbak ya. Ini nanti biasanya program ini diberikan kepada atlet-atlet seperti itu, kepada anak-anak yang sudah jiwanya seniman ya, dan juga yang memiliki kewirausahaan seperti itu sih Mbak, beasiswanya ya, pembinaan dan yang lainnya, itu programnya. Termasuk mungkin yang kemarin sudah bertugas mewakili Provinsi Jawa Timur di upacara 17 Agustus di Istana Negara ya. Itu ada 2 putra-putri Jawa Timur juga yang tampil ya, salah satunya kemarin ini Paskibraka itu ya. Menjadi divisi utama juga. Iya, itu yang kemarin ada anak dari ini Sidoarjo. Betul. Ya, dan juga Surabaya. Ya, luar biasa ya. Masya Allah, itu juga salah satunya ya Mbak berarti ya. Baik. Nah, kalau kita lanjutkan tentang anggaran untuk pendidikan ini dalam PAPBD 2025 disebutkan juga meningkat ya Bu 33%. Nah, dana ini nantinya tuh bakal dialokasikannya tuh untuk apa saja dan ada nggak Bu program khusus mungkin ya untuk memperhatikan anak-anak muda yang berprestasi nantinya dari anggaran ini? Kalau untuk anggaran ini ya Mbak PAPBD 2025 itu memang ada anggaran pendidikan yang khusus diberikan untuk anak-anak muda ya. Bahwasanya yang mana yang utama itu akses pendidikan yang berkualitas. Jadi itu nanti diwujudkan dengan rehabilitasi sekolah di masing-masing daerah. Karena kita melihat kita kapan hari juga pernah turun ke lapangan ya Mbak ya, melihat kondisi masing-masing sekolahan memang ada beberapa yang harus perlu uluran tangan untuk rehabilitasi sekolahan gedung tersebut Mbak. Selain rehabilitasi dan pastinya ya itu juga ada suatu anggaran yang bisa diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas seorang guru. Karena memang kalau seandainya guru ini nanti kualitasnya semakin ditingkatkan, saya yakin, saya percaya pasti anak didiknya pun nanti akan juga bisa berkualitas seperti itu ya. Dan juga nanti ada selain peningkatan kapasitas seorang guru, fasilitas Mbak, fasilitas digital untuk anak-anak itu juga sangat dibutuhkan sekali. Karena saat ini yang di pelosok, yang di daerah pesisir itu banyak sekali yang memang membutuhkan sekali Mbak terkait
tentang digitalisasi ya. Karena apa? Karena di sana kan juga jaringan itu kan juga sangat minim ya Mbak ya. Jadi harapannya nanti bisa perubahan anggaran itu bisa membantu yang di daerah pelosok-pelosok. Dan juga programnya itu nanti akan diberikan program khusus untuk anak-anak yang berprestasi Mbak. Supaya nanti program ini bisa dirasakan ya. Kalau memang itu wujudnya biasanya misalnya ada suatu pelatihan, itu pun pelatihan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh anak muda yang ada di wilayah daerahnya masing-masing. Dan selain pelatihan kan pastinya juga pasti ada suatu pembinaan. Jadi mudah-mudahan dengan pembinaan tadi selain bisa buat Mbak ya, tambahan modal ataupun juga nanti untuk keperluan kepentingan pada saat proses pendidikan. Seperti itu sih Mbak. Oke, ini sepertinya juga akan sejalan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga kawan ya, bahwasanya Indonesia itu ternyata juga menjadi negara kedua, kalau nggak salah kedua, dengan biaya pendidikan yang tertinggi, dengan memberikan biaya pendidikan yang tertinggi di dunia. Dan harapannya dari Presiden sendiri juga agar anggaran yang besar ini juga bisa tepat sasaran. Di sini juga peran dari DPRD sendiri untuk mengawasi juga ya Bu ya akhirnya. Pastinya ya, kita sebagai DPRD hukum wajibnya karena fungsi kita juga pengawasan ya Mbak ya. Betul. Ya, jadi kita berharap nanti anggaran yang sudah dikucurkan itu bisa benar-benar tepat sasaran. Itu harapan dari Bapak Presiden ya. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai ada yang bocor-bocor lagi. Iya, kasihan lah. Betul. Iya. Nah, tadi karena menyinggung juga terkait dengan digitalisasi juga, kalau tidak salah, ini Mas Wapres, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia pun juga mendorong untuk bisa ada penerapan dari pelajaran kecerdasan buatan atau AI. Sekarang lagi marak kan Bu ya, AI ya. Nah ini tentunya juga diharapkan ini bisa hadir dalam kurikulum sekolah di tahun ajaran baru ini. Dan saya juga pengen tahu Bu, bagaimana nih kira-kira upaya kalau menurut Bu Sri sendiri untuk mendekatkan anak muda dengan teknologi yang memang ini sudah sangat melekat di berbagai bidang. Kalau menurut Bu Sri seperti apa? Iya ya, ini harapannya, upayanya ya pasti upaya. Upayanya yaitu yang mana nantinya ada sinergis materi AI dan juga coding maupun big data ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum ya. Kurikulum sekolah menengah maupun juga perguruan tinggi. Dan yang kedua juga pelatihan ya Mbak ya. Pelatihan ini penting untuk para guru maupun dosen. Supaya karena dengan adanya teknologi yang baru, akhirnya para guru dan dosen ini bisa paham dan mengetahui sehingga nanti bisa memberikan bimbingan ke siswanya bisa sesuai harapannya ya. Dan juga pastinya upayanya kita ini pemerintah harus juga bisa berkolaborasi ya Mbak ya. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Nah itu dibutuhkan supaya nanti perusahaan ini bisa memberikan suatu pelatihan ya. Pelatihan terhadap anak muda sehingga nanti akan bisa semakin bisa memahami tentang ilmu AI itu ya. Dan juga mungkin bisa memberikan suatu sertifikasi ya Mbak ya. Nah, biar juga ini nanti bisa, karena dengan adanya sertifikasi pastinya ini bisa dibuat anak untuk meningkatkan jenjang karirnya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Saya juga penasaran dan pengen tahu juga nih Bu ya. Ada nggak sih sebetulnya ruang untuk anak muda bisa terlibat secara langsung begitu ya. Baik itu mungkin dalam perencanaan ataupun juga evaluasi dari program pemerintah. Kayak contohnya mungkin kepemudaan begitu. Ya, ini memang anak muda itu sekarang memang butuh ini ya Mbak ya. Butuh wadah ya. Karena biar nggak sampai lari ke sana kemari, kasihan nanti ya. Jadi kalau untuk pemerintah itu kita sudah menyiapkan forum kepemudaan daerah. Di masing-masing kabupaten, kota itu sudah ada forum Mbak. Forum kepemudaan daerah. Nah itu nanti harapannya di forum itu anak-anak bisa menyampaikan unek-uneknya ya atau aspirasinya terkait baik itu kesehatan, sosial, budaya, seni, ya itu nanti di situ nanti akan pasti bisa tersampaikan dan pastinya pemerintah akan bisa menindaklanjuti. Dan selain itu
juga terkait dengan Musrenbang, Mbak. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jadi keterwakilan anak muda ini sangat dibutuhkan. Karena mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu ada anggaran untuk anak muda. Ini contoh ya Mbak ya, contoh di tingkat desa. Di tingkat desa ada anggaran untuk anak Karang Taruna. Nah itu makanya anak-anak muda itu diharapkan pada saat Musrenbang itu bisa hadir dan ikut serta andil untuk bisa mensuarakan program apa sih yang ingin didapatkan oleh anak-anak muda tersebut. Seperti itu ya Mbak ya, sehingga nanti pimpinan stakeholder yang ada di wilayah daerah masing-masing itu bisa mensplitkan, mencantolkan anggaran di AP, kalau di desa kan di APBDes ya Mbak ya, kalau di kabupaten APBD, lah seperti itu. Jadi sehingga nanti pimpinan bisa mencantolkan anggaran untuk program-program anak muda. Selain itu juga anak muda ini harapannya juga bisa menjadi suatu pengawasan. Pengawas juga di daerahnya masing-masing apakah beasiswa dan juga pelatihan itu apakah tepat sasaran. Nah ini kita juga pemerintah butuh urun tangan dari para pemuda untuk bisa mengawasi program-program pemerintah apakah itu sudah tepat sasaran. Oke, kalau yang lagi viral belakangan itu kan ada RT Gen Z. Nah, ini mungkin Gen sampai Z. Menjadi di skala RT RW anak muda pun juga bisa ya Bu bisa, ya? Bisa wadahnya Mbak. Ya. Sudah ada wadahnya itu. Oke, sangat menarik sekali kawan ya. Masih tentang anak muda. Kalau kita bicara soal pengawasan program untuk anak muda, ini tentunya ada sebuah proses yang harus juga dijalani. Nah, saya pengen bertanya kembali Bu Sri terkait proses dari Komisi E di DPRD Jawa Timur dalam menyusun ataupun juga mengawasi kebijakan yang pro ke anak muda itu seperti apa? Pengawasannya ya Mbak ya. Untuk pengawasannya dan ini. penyusunannya mungkin? Penyusunannya ya. Ini karena kita DPRD itu kan fungsinya, itu kan kita ada legislasi ya Mbak ya. Jadi di situ kita membuatkan suatu perda ataupun kebijakan yang mana harus berkepihakan kepada para pemuda. Kalau sedangkan fungsi kita yang kedua yaitu anggaran atau budgeting ya Mbak ya. Anggaran di sini bahwasanya kita itu bisa mendorong anak muda itu memberikan suatu program yang mana nantinya itu kita juga harus bisa mengawal program ini apakah anggarannya baik itu untuk pendidikan, kesehatan, seni budaya, apakah itu sudah benar-benar adil? Apakah memang sudah selayaknya anak-anak muda itu mendapatkan anggaran tersebut sesuai enggak? Kadang itu kan yang kita khawatirkan ya Mbak ya, suatu program yang sudah kita rencanakan ya, sudah kita dorong, tetapi jangan sampai ada suatu pemotongan atau pengeperasan. Nah, harapannya kalau untuk para pemuda ini mohon bisa didorong sangat sekali untuk para DPRD supaya bisa membantu anak muda ini nanti karena kita kepingin SDM-nya bisa menjadi unggul ya Mbak ya. Dan juga pengawasan Mbak ya, fungsi DPRD. Untuk pengawasan kami terutama Komisi E Mbak, kita sering sekali kok Mbak turun langsung ke lapangan ya, yang mana di situ kita bisa melihat langsung kinerjanya seperti apa, baik itu di dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, itu juga ada. Kita biasanya ada ini Mbak, rapat tertentu ya. Di situ nanti pastinya kita mendengarkan dari para UPD penyampaian program-programnya. Itu nanti dengan hasil terakhir di akhir tahun itu pasti ada laporan keberhasilan untuk program yang kemarin itu kira-kira apa, capaiannya apa, sudah tercapai atau belum, seperti itu. Oke. Kalau fokusnya sendiri Bu dari Komisi E ke depannya, tadi kan sudah dibilang akan menyusun program-programnya. Jadi apa kira-kira yang difokuskan saat ini yang paling utama untuk mendukung generasi muda di Jawa Timur yang menjadi fokus utamanya saat ini?
fokus utamanya untuk kami di Komisi E ya Mbak ya, pastinya kita kepingin anak muda itu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Jadi nantinya untuk anak-anak yang di pelosok, yang di pesisir, itu semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan. Sehingga sampai nanti dia, kalaupun misal ya Mbak ya, hanya sampai di kelas SMA, mudah-mudahan nanti next ke depan bisa sampai di perguruan tinggi seperti itu. Dan juga terkait dengan akses ya Mbak ya, akses untuk jaringan internet ini ya. Ini harapannya nanti bisa didapatkan oleh anak muda di pelosok-pelosok desa pun bisa didapatkan. Dan juga harapannya nanti upayanya supaya nanti kita itu bisa memberikan suatu beasiswa ya Mbak ya. Beasiswa kepada anak yang berprestasi terutama yang kita utamakan ya Mbak ya. Seperti itu. Nah ini juga cukup menarik, ada kaitannya juga ketika membahas daerah-daerah pelosok yang ada di Jawa Timur. Tadi kita sempat di awal juga Bu Sri menyampaikan bahwasanya ini mungkin belum merata, belum semuanya tercover begitu. Iya. Tapi ya sekali lagi Bu, bagaimana ya supaya yang di daerah-daerah pelosok ini juga bisa mendapatkan akses dan juga perhatian yang sama seperti yang mungkin di kota-kota yang besar. Iya, memang untuk akses ya Mbak ya, akses ini saya rasa untuk di pedesaan, di pelosok itu memang saya rasa masih kurang merata ya Mbak ya. Tapi DPR ini terutama Komisi E mengupayakan pemerataan ya. Pemerataan pasti yang utama kita itu mendahulukan pendidikan ya Mbak ya. Pendidikan penting. Pendidikan itu sangat penting sekali ya. Pendidikan, dan yang kedua juga pastinya kita akan memberikan selain beasiswa untuk pendidikan dan juga kita memberikan internet gratis Mbak upayanya ya. Kita berikan internet gratis ini kepada wilayah di pelosok baik itu di sekolahan maupun di desa. Ya. Seperti itu ya Mbak ya. Pastinya selain beasiswa terus juga tadi terkait dengan jaringan ya Mbak ya. Jaringan ini juga nantinya akan kita upayakan, kita sampaikan ke masing-masing daerah kabupaten kota sampai di 38 kabupaten kota. Oke. Ya. Ada nggak Bu cerita nih mungkin yang Ibu juga ketahui atau mungkin dari cerita di teman-teman Komisi E juga ya, contoh nyata dari anak muda Jatim yang mungkin sukses berkat dukungan dari program pemerintah ataupun juga DPRD. Mungkin yang ada diingat gitu, monggo. Ini ya sih, soalnya banyak banget Mbak. Iya kemarin itu data dari Dinas Pendidikan dan juga data dari Dispora itu banyak sekali anak-anak yang mendapatkan suatu penghargaan maupun juga pembinaan. Ini salah satu contoh anak yang ada di Lamongan, Mbak. Ya. Kalau tidak salah itu namanya itu siapa ya, Mbak ya? Ada itu namanya anak. Kok lupa ya? Anak-anaknya. Namanya kok lupa ya Mbak ya? Ceritanya Bu, ceritanya. Ceritanya gini Mbak, anak ini memiliki suatu wirausaha. Yang mana wirausaha ini akhirnya kemarin pada saat lomba itu diangkat ya Mbak ya. Diangkat mengambil temanya itu Kampung Inspirasi. Nah, akhirnya anak ini bisa mendapatkan suatu pelatihan kewirausahaan Mbak. Ya. Nah, itu kan juga bisa untuk permodalannya ya Mbak ya, untuk meningkatkan kewirausahaannya. Dan juga ada anak dari Lamongan. Kalau tidak salah namanya ada Rizalnya gitu, kalau tidak salah itu. Laki-laki ya? Saiful Rizal. Ya, itu dari Lamongan. Dia itu kemarin juara di sepak takraw ya Mbak ya. SEA Games, pada saat acara SEA Games itu Mbak, itu mendapatkan medali perak Mbak itu Mbak. Ya alhamdulillah, sehingga dia mendapatkan
penghargaan dan juga pembinaan kemarin Mbak, dari pemerintah provinsi dan juga dari Komisi E juga, kalau tidak salah DPRD itu. Jadi dan banyak ya Bu ya? Ada. Bidang olahraga ada, kewirausahaan juga ada. Ini luar biasa berarti anak-anak muda Jawa Timur ya? Ada juga satu Mbak ini perempuan ini. Tadi kan laki-laki ya Mbak ya, dua ya. Yang perempuan ini namanya itu kalau tidak salah loh Mbak ya, panggilannya itu ada Savitrinya gitu loh Mbak ya. Itu dia waktu itu ikut juara lomba menyanyi Mbak, solo ya. Ya, itu dia akhirnya bisa mendapatkan suatu apresiasi gelar seni. Jadi diberikan fasilitas panggung sehingga anak ini nantinya di daerahnya bisa ini juga sih Mbak, mengembangkan keberhasilannya dia terkait dengan seni ya, olah seni tentang lagu ataupun ininya itu bisa dimanfaatkan di daerah kabupaten kotanya, seperti itu Mbak. Iya, ingatnya cuma 3 Mbak, maaf ya, karena banyak banget, iya banyak itu kemarin itu datanya itu ya, baik itu yang akademik, non akademik dan juga yang lainnya banyak sekali. Jadi memang ini betul-betul menunjukkan bahwasanya anak muda di Jawa Timur ini terus berkembang dan terus memiliki prestasi dan tidak ada kata menyerah ya untuk anak-anak muda di Jawa Timur menjadi sosok anak muda yang siapa tahu menjadi panutan, menjadi contoh juga di masa depan ya Bu ya. Wah benar sekali Mbak, mudah-mudahan ya anak muda sekarang bisa jadi panutan nanti ya. Karena nanti kan mereka juga penerus kita semua. Betul sekali. Ya. Kalau gitu saya juga pengen bertanya, pesan kalau gitu ya, ini harapan juga dari Bu Sri. Apa Bu pesan untuk anak-anak muda di Jawa Timur agar terus mereka tuh bersemangat dan juga berprestasi? Karena kan mereka juga bagian dari Jawa Timur Juara. Pesannya ini untuk anak-anak muda di Provinsi Jawa Timur, semoga anak-anak muda ini semakin semangat untuk baik itu belajar di akademik maupun non-akademik. Yang penting intinya yaitu semangat untuk selalu berusaha dan berupaya ya, dan jangan patah semangat. Supaya nantinya suatu cita-cita itu bisa tercapai. Tidak usah diragukan terkait untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Insya Allah kami dari DPRD Provinsi akan selalu menyupport dan mendukung, mendorong terkait untuk anggaran para anak-anak muda. Dan juga kita akan bisa membantu anak-anak muda untuk terkait dengan perda maupun kebijakan. Sehingga anak muda sekarang yang penting harus semangat dan selalu berjuang untuk bisa sukses meraih cita-cita kalian semuanya. Oke, Bu, tapi sekarang gilirannya Ibu ke kamera. Iya. Saya harap ini Ibu ke kamera, anggaplah lagi berbicara sama anak-anak muda di Jawa Timur yang lagi nonton podcast kita ya Bu lagi nonton podcast kita. Siap. Monggo, karena Ibu Sri juga seorang ibu ya yang memiliki putra dan putri yang tentunya juga termasuk mereka juga anak-anak muda di Jawa Timur. Sebagai seorang ibu dan juga wakil dari DPRD Komisi E, monggo untuk anak-anak muda di Jawa Timur. Anggap ini yang menonton anak-anak muda semua Bu. Siap. Monggo silakan. Untuk anak-anak muda yang ada di Jawa Timur, kami berpesan ya bahwasannya untuk meraih suatu cita-cita itu tidaklah mudah dan pasti membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Saya berharap anak-anak muda sekarang harus juga selain berikhtiar untuk melek IT ya, dan juga selalu rajin belajar terutama, dan juga jangan lupa hormatilah kedua orang tua, terutama ibu-ibu kalian, hormatilah dan selalu mintalah doa restu kepada ibumu supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Luar biasa sekali kawan. Demikian juga untuk podcast kali ini. Saya Ananda Maharani bersama dengan Dr. Sriatun. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2 Sidoarjo. Terkait anak muda berprestasi Jawa Timur Juara. Dan demikian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Bu Sri. Terima kasih banyak. Semoga juga tadi doa dan pesannya untuk anak muda tersampaikan.
Mudah-mudahan seluruh bermanfaat anak-anak ya. muda di Jawa Siap. Timur. Nggih. Dan kita juga sudah mendengar kawan ya, cerita anak-anak muda di Jawa Timur yang membuktikan bahwasanya prestasi itu bukan kebetulan, tapi itu adalah sebuah hasil kerja keras, kesempatan, Ya. dan juga ekosistem ataupun juga lingkungan yang berpihak pada anak-anak muda. DPRD Jawa Timur sudah berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang bisa membuka ruang lebih luas dari pendidikan, kewirausahaan, hingga olahraga dan juga seni agar talenta-talenta muda terus tumbuh di Jawa Timur. Jadi mari kawan, kita jadi bagian pendukung orang tua, guru, komunitas, dan juga pemerintahan daerah melangkah serempak bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus berkarya, terus juara, Jawa Timur juara.